Halo trader, pernah nggak kamu ngerasain nge-buy harga malah turun? Pas nge-sell, harga malah naik. Ngenes kan kalau kejadian kayak gitu? Andai saja ada yang bisa ngasih tahu kapan harga akan berubah arah. Memang itu adalah tujuan para trader, mengetahui kapan harus entry dan keluar dari market. Terus ada nggak sih alat bantu buat mengidentifikasi perubahan harga? Ada dong. Salah satunya pakai indikator MACD. MACD ini adalah alat yang sering digunakan untuk mengendus tanda-tanda perubahan harga dan pakainya sangat gampang. Nah, pasti penasaran kan bagaimana cara bacanya? Yuk tonton video ini biar kamu bisa memanfaatkan indikator ini untuk meraup banyak tips di pasar. Yuk kita mulai. MACD, Moving Average Conversion Divergence. MACD bisa jadi bantuan buat ngejar saat yang tepat buat transaksi. Kisahnya dimulai pas akhir tahun 1970-an. Ada seorang dokter Amerika Serikat yang sibuk jual beli saham dan bikin indikator teknikal bernama Moving Average Conversion Divergence alias MACD. Sang penciptanya adalah Profesor Gerald Appel. Ini indikator yang bisa nolong kamu nentuin arah gerak harga. Juga bisa kasih petunjuk apakah trennya kuat atau lemah. Dari namanya jelas banget kalau MACD berlandaskan moving average. Iya dong, tapi kita nggak akan bahas rumus atau teorinya di sini. Di sini kita fokus ke cara baca MACD buat cari peluang. Ada beberapa komponen standar MACD di platform MetaTrader. Yang pertama, zero line. Kedua, histogram seperti garis-garis vertikal. Ketiga, MACD signal line. Biasanya tampil sebagai garis merah putus-putus. Histogram ini nunjukin apakah tren lagi kuat atau enggak. Kalau histogramnya makin panjang, artinya momentum lagi membesar. Misalnya, kalau tren turun makin kuat, tapi kalau makin pendek, itu bisa jadi tanda momentumnya sedang merosot. Biasanya, itu bakal diikuti sama koreksi. MACD juga bisa jadi alat bantu buat nyari sinyal transaksi. Caranya, kamu cek histogramnya dan MACD signal line. Kalau MACD signal line melepaskan diri dari histogram, itu sinyalnya. Sinyal beli muncul kalau MACD signal line lepas dari histogram di bawah zero line. Sementara sinyal jual muncul kalau MACD signal line lepas. Nih ya, MACD punya masalah. Setelan bawaannya sering bikin sinyal palsu. Jadi harus ekstra hati-hati kalau mau pakai MACD ini. Rekomendasinya lebih baik gunain di time frame yang lebih lambat, kayak grafik 4 jam atau harian. Tapi santai aja, di level berikutnya kamu bakal bisa ngelesin masalah MACD ini. Salah satu triknya adalah tambahin EMA Exponential Moving Average. Cara ini akan diajarin di level intermediate nanti. Bagaimana kita cari divergence pakai MACD? Secara dasarnya sama kayak ngelesin divergensi di indikator lain seperti stokastik, CCI, atau RSI. Nah, di MACD kita fokus sama puncak-puncak dan lembah-lembah histogram. Divergensi bullish itu lembah grafik makin rendah, di lembah histogram makin tinggi. Waktu itu histogramnya di bawah zero. Konfirmasinya buat divergensi bullish adalah saat histogram naik di atas zero. Lihat gambar di bawah ini ya. Ini buat contoh divergensi bullish di MACD. Divergensi bearish sebaliknya, puncak grafik naik tapi puncak histogram malah turun. Saat itu histogram ada di atas zero. Konfirmasinya buat divergensi bearish adalah kalau histogram turun di bawah zero. Ada contohnya di bawah buat divergensi bearish MACD. Nah, bagaimana? Jadi simpel kan cara baca MACD ini? Kamu bisa praktekin di demo akun. Setelah lancar, baru pindah ke live account. Dan kalau kamu mau menguasai ilmu trading lebih dalam, kamu harus download ebook premium berseries dari kami. Dari mulai baca candlestick sampai money management. Pokoknya, semua komplit linknya ada di deskripsi video ini. Semuanya gratis untuk para subscriber channel ini. Oke, gitu aja video singkat kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak like, comment, share, and subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan teknik-teknik simple tapi just tentang forex lainnya. Terima kasih sudah menonton dan salam profit.